Desa tersembunyi ini bernama Aogashima, letaknya tepat di tengah kawah gunung berapi. Kamu bisa menemukannya di Jepang bagian selatan, di Mikronesia paling utara. Konon, ada gunung berapi yang meletus di Laut Filipina pada tahun 1780-an, menyebabkan banyak kerugian bagi komunitas di sekitarnya. Setengah dari populasi berhasil lolos dari letusan besar itu dan kembali bertahun-tahun kemudian untuk membangun lagi desa mereka. Kini, sekitar 160 orang tinggal di sana dengan damai, meski gunung berapinya masih dianggap aktif. Huacachina di Peru berada dalam kawasan salah satu iklim terkering di dunia. Meski begitu, ini adalah kota yang indah yang dikelilingi pohon palm rimbun. Tempat ini juga punya laguna yang kabarnya punya khasiat penyembuhan spesial. Permukiman ini terdiri dari 90 penduduk yang menjalankan usaha kecil. Sebagian besar dari mereka menggunakan pasir sebagai sumber daya utama. Beberapa menawarkan layanan seluncur pasir atau bahkan menyediakan makan malam mewah di padang pasir. Selama lebih dari 500 tahun, sekelompok kecil orang telah tinggal di sisi tebing puncak bernama Gunung Hijau. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil di Oman, juga di seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk sampai ke permukiman ini adalah dengan berjalan kaki, naik keledai, atau naik kendaraan segala medan. Tempat ini bernama Al-Sogara dan kamu harus mendaki sekitar 20 menit menaiki tangga batu yang curam untuk sampai ke sana. Desa itu muncul saat penduduk setempat memahat rumah di batu gunung untuk melindungi diri dari badai dan dingin. 5 keluarga suku Al-Sharqi masih menyebut tempat ini sebagai rumah dengan total sekitar 25 orang. Banyak desa lain seperti ini bisa ditemukan di wilayah ini, tapi Al-Sogara istimewa karena cuma ini yang masih berpenghuni. 14 tahun yang lalu, belum ada listrik atau saluran telepon di sini. Jalan terdekat yang bisa kamu lalui berjarak 15 km. Karena tidak ada sekolah, orang-orang harus belajar membaca dan menulis di rumah dari orang tua mereka. Sampai sekarang, penduduk desa di sini melanjutkan praktik tradisional mereka, yaitu membangun rumah dengan memahatnya langsung ke batu gunung. Salah satu permata Yunani yang paling indah adalah Monemvasia, sebuah kota kastel yang terletak di tenggara Peloponnesa. Kota ini dirancang agar tidak terlihat dari daratan utama untuk perlindungan tambahan. Kamu hanya bisa melihatnya dari laut, dan untuk mencapainya, kamu harus mengikuti jalur sempit yang menghubungkannya dengan daratan. Dan dari sanalah namanya dibuat, karena artinya adalah satu jalur. Monemvasia dibangun pada abad pertengahan, diukir secara eksklusif di batu gunung. Kini, banyak rumah tua telah diubah menjadi rumah penginapan dan hotel mewah. Bukan cuma arsitekturnya yang menakjubkan dan terpelihara dengan indah, tempat ini juga dikelilingi perairan yang jernih. Kota tanpa jalanan, mari kita singgah ke Giethoorn di Belanda. Kita akan bepergian naik perahu di sini. Kota ini sangat damai. Mungkin karena semua orang di sini bepergian lewat kanal air. Bahkan, surat juga dikirim lewat air. Karena tak ada lalu lintas dan orang-orang jarang bepergian, kota ini benar-benar hening. Begitu heningnya, suara paling keras yang bisa didengar adalah suara bebek yang sesekali terdengar. Tempat berikutnya awalnya dimulai sebagai set film, tapi Hobbiton di Selandia Baru masih ada bahkan setelah pembuatan film The Lord of the Rings dan The Hobbit rampung. Tur ke kota yang menawan ini masih tersedia. Ada sekitar 44 lubang hobbit meski hanya sebagian yang terbuka untuk umum. Desa tebing terpencil, Gasadaler, di Kepulauan Faroe, cuma berpenduduk 11 orang. Tempat ini dikenal akan air terjunnya yang indah yang jatuh langsung ke Samudra Atlantik. Kamu cuma bisa ke sana dengan jalan kaki dan mendaki gunung. Itu pun belum lama ini. Namun, sebuah terowongan telah dibangun baru-baru ini, membuat tempat itu mudah diakses dengan mobil. Musikal Popeye tahun 1980-an punya latar khusus yang dibangun di Malta. Latarnya ini tidak dibongkar setelah syutingnya selesai. Dan desa Popeye kini menjadi rumah bagi beberapa bangunan kayu berwarna indah dan sekelompok aktor. Ada banyak kegiatan seru di sana, seperti menonton pertunjukan teater, naik perahu, mengunjungi museum, atau sekadar menjelajahi desa kreatif ini. Desa tertua dan paling banyak difoto di Austria bernama Hallstatt.
Ini adalah permata Eropa yang tersembunyi dengan bangunan tua yang terpelihara indah dan danau garam bawah tanah. Ini juga merupakan rumah bagi museum dengan artefak berusia 7.000 tahun dan tambang garam tertua di dunia. Fort Bertanje di Belanda adalah bangunan kecil berbentuk mirip bintang. Bukan cuma kreatif, tempat ini dibangun seperti ini untuk tujuan pertahanan. Ini memberi keuntungan strategis bagi para penjaga benteng karena mereka bisa memandang 360 derajat ke segala arah. Saat ini, konstruksi ini terpelihara dengan sempurna, termasuk bangunan-bangunan tua, jalanan berbatu, kincir angin kayu, dan jembatan-jembatan canggih. Di Maroko, ada desa tanah tradisional yang seluruhnya terbuat dari batu bata. Kamu bisa menemukannya di lembah dekat Pegunungan Atlas, 50 km dari ibu kota Maroko. Pedagang yang mengikuti jalur perdagangan Trans-Sahara melewati kota ini membawa rempah-rempah dan emas. Karena jalur perdagangan menjadi makin kurang populer, banyak dari benteng ini ditinggalkan dan sekarang menjadi peninggalan yang dilestarikan. Ini adalah salah satu tempat terbaik untuk bermain ski di dunia, tapi masih tersembunyi dari khalayak luas. Tak heran jika penduduk setempat menyebutnya sisir rahasia lembah. Terletak di Austria, desa kecil Warp hanya punya beberapa ratus penduduk. Tempat ini bukan cuma desa paling bersalju di bumi, tapi juga punya akses ke salah satu lereng ski terbesar di dunia. Popularitasnya lumayan meningkat pada tahun 2013 saat pembangunan jalan berkecepatan tinggi selesai di dekat sana. Burano di Italia adalah salah satu pulau paling warna-warni di dunia. Karena warnanya yang cerah, daerah ini hampir mirip daerah tropis. Ada banyak perairan hijau zamrud, rumah-rumah indah, dan menara lonceng abad ke-17. Tradisi pembuatan rendanya membawa Leonardo da Vinci ke pulau itu pada tahun 1400-an. Dia membeli sepotong kain di sana, lalu menggunakannya untuk desain kubah Milan yang terkenal. Kalau kamu punya paspor Inggris, kamu pasti akrab dengan kota kecil Byberry yang indah karena pemandangannya ada di tanda pengenalmu itu. Ini adalah salah satu kota paling menawan di Eropa karena terdiri dari bangunan batu yang berdiri di sungai Colne. Foto di paspor Inggris adalah Arlington Road, deretan pondok penenun yang berasal dari abad ke-14. Kota Coober Pedy di Australia sebagiannya berada di bawah tanah. Semua ini dimulai pada tahun 1915 saat deposit opal ditemukan di sana. Sampai saat ini, kota ini masih menjadi tambang opal terbesar di dunia. Orang-orang yang tinggal di sana mengetahui bahwa akan lebih nyaman bagi mereka untuk tetap berada di bawah tanah karena suhu di luar bisa mencapai 50 derajat Celcius. Jadi, permukiman ini sekarang punya toko dan galeri bawah tanah. Coober Pedy juga merupakan rumah bagi hotel bawah tanah bintang 4 pertama di dunia. Untuk mengunjungi lokasi paling terpencil di seluruh dunia ini, kamu harus bersiap untuk perjalanan yang cukup jauh. Jika kamu bepergian dari Amerika Serikat misalnya, rute termudah ke sana adalah penerbangan selama 15 jam ke Cape Town, Afrika Selatan, diikuti dengan naik perahu selama 6 hari. Setelah itu, barulah kamu sampai di Tristan da Cunha. Atau kamu bisa melakukan pelayaran selama sebulan melintasi Samudera Atlantik Selatan. Tinggal pilih aja, kamu wajib membuat rencana matang karena hanya ada 9 perjalanan perahu ke pulau itu setiap tahunnya. Pulau itu sendiri hanya sepanjang 11 km. Terletak tepat di tengah Samudera Atlantik Selatan. Luasnya cuma 97 km persegi. Ke-300 penduduk di sini semuanya petani. Mereka punya internet tapi sangat lambat. Tapi nggak ada jaringan telepon atau surat kabar lokal di sini. Penduduk pulau ini berbicara dengan dialek Inggris yang paling sedikit digunakan orang-orang di dunia.